Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan saja kita boleh ada di hari yang baru ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, biarlah kita melandasinya dengan berdoa, mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Renungan hari ini akan disampaikan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Sebelumnya, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bila sebentar kami akan membaca dan mendengar akan firman-Mu, tuntunlah kami, agar kami lebih mengerti akan kehendak dan perintah-Mu kepada kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami juga mohon Tuhan boleh memberkati Saudara Lukas yang akan menyampaikan renungan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Tema hari ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang mendasari diambil dari Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bicara soal roh-roh jahat di udara, kira-kira apa yang dimaksud dengan roh-roh jahat di udara? Paulus mengidentifikasi musuh kita sebagai roh-roh jahat di udara. Ini merujuk pada entitas rohani yang bekerja di alam spiritual. Kata udara dalam konteks ini menggambarkan ruang tak terlihat di mana kuasa kejahatan itu beroperasi. Ini menggambarkan kenyataan bahwa peperangan yang kita hadapi bukanlah sekedar peperangan fisik, tetapi lebih kepada peperangan dalam dunia rohani, di mana roh-roh jahat itu berusaha mempengaruhi umat manusia untuk menentang kebenaran Tuhan. Roh-roh jahat di udara mengacu pada roh-roh yang dipimpin oleh iblis dan yang bekerja di dunia rohani untuk menggoda, menipu, dan mempengaruhi umat manusia. Kata udara di dalam Alkitab, saudara, seringkali digunakan untuk menggambarkan dimensi yang tidak tampak, tempat kekuatan rohani itu beroperasi. Peperangan seperti ini melibatkan musuh yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani, tetapi yang aktif dalam mempengaruhi dunia ini. Keseluruhan ayat yang kita baca hari ini mengarahkan kita pada kenyataan bahwa peperangan yang kita hadapi lebih dari sekedar konflik dengan manusia atau situasi duniawi. Ini adalah peperangan rohani yang memerlukan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu penting bagi setiap orang Kristen untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam Efesus pasal yang ke-6. Misalnya, kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, firman Tuhan, semuanya itu kita gunakan untuk dapat berdiri teguh dalam peperangan rohani tersebut. Efesus 6 ayat 12 mengingatkan kita bahwa peperangan rohani yang dihadapi orang Kristen adalah melawan kekuatan-kekuatan rohani yang lebih besar daripada yang tampak dengan mata, yang tampak di dunia ini. Musuh kita bukanlah manusia, tetapi kuasa-kuasa jahat yang bekerja di balik layar. Baik itu melalui budaya, sistem sosial, pemerintahan, bahkan dalam pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah secara penuh dan mempersiapkan diri dengan kekuatan rohani yang datang dari Tuhan agar kita dapat bertahan dan juga mengatasi musuh rohani ini.
Bapak Ibu Saudara, peperangan rohani tidak mungkin bisa kita hadapi dengan kekuatan manusia, kekuatan kita sendiri. Tetapi kita hanya dapat menghadapinya dengan kuasa Tuhan yang bekerja secara nyata dalam hidup kita. Jadi berhati-hatilah sebab musuh kita adalah kuasa jahat yang bekerja di balik layar. Minta kekuatan Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup, dimampukan melawan roh-roh jahat itu. Dan juga hidup sesuai kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang telah berjanji, yang telah berkenan untuk melindungi kami. Engkau memberikan kami hikmat-Mu, Engkau memberikan kami kuasa penebusan itu, sehingga kami pun dimampukan untuk menjalankan keselamatan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang terus menguatkan kami, khususnya dalam pergumulan kami menghadapi roh-roh jahat yang tidak terlihat itu. Ya Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Berikan kami hati yang terus mau bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani kegiatan sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah bergantung kepada kuasa Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati.